Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seputar Islam? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat dan menyimak seorang pria Hindu yang ingin masuk Islam karena setiap dia mendengarkan lantunan azan, hatinya selalu bergetar dan selalu meneteskan air mata. Untuk meneguhkan hatinya, dia bertanya kepada Bang Zuma perihal Islam dan apakah yang dirasakan dirinya selama ini merupakan hidayah. Untuk selengkapnya, mari kita simak diskusi antara Bang Zuma dengan pria Hindu ini dan sekaligus prosesi syahadat. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Malam dari Kristen. Aku Islam. Hmm, Mau bertanya, tapi wawasan saya kurang. iya. Saya membawa suami dari Hindu, agama Hindu. Terus Cuma kita masih masing-masing agama. Dia selalu menanyakan ke aku, Neng, apa namanya? Kalau hidayah itu dijemput, apa Allah yang ngasih kita hidayah? Coba papi pakai baju dulu. Tapi yang nanya ke abangnya, biar lebih. Gak apa-apa ya abang? Iya. Aku izin, biar Silakan. suami saya ngomong. silakan. Dan ya, kemarin ini suami saya sudah beres disunat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan dia kekeh pengen masuk muslim, nggak tahu kenapa. Kayak kalau ngedengar suara ngaji, ngedengar lantunan, kalau ngedengar lantunan azan atau apa, dia tuh kayak nangis. Masya Allah. Coba Iya. papinya duduk. Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, salam kenal lah Bang ya. Salam kenal, Bang. Siap. Ya, ya yang seperti yang disampaikan sama istri saya. Kalau untuk hidayah itu kita yang cari atau Allah yang memberi, yang ngasih gitu. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah, jadi hidayah itu adalah kelembutan hati manusia yang didukung oleh berdayanya akal kita sebagai manusia. Makanya pola yang digambarkan oleh kita sebagai manusia itu kan senantiasa diberi akal untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Ya. Jadi terkadang kita merasa tabu untuk membaca kitab agama saudara-saudara kita. Padahal potensi itu ada pada diri kita. Nah, Oke. artinya bahwa bagaimana cara kita menjemput hidayah? Ada. Yang pertama kita harus meyakini bahwa ada Tuhan, itu dulu. Karena kita tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan inilah yang disebut Tuhan. Lalu dengan kekuatan berpikir, kita akan menelaah. Tuhan itu hakikat pencipta memang ada berapa entitas? 1, 2, 3 atau seperti apa? Nah, akal kita akan menghantar kita mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu 2. Karena kalau Tuhan itu 2, maka akan terjadi 2 kehendak. Kalau ada 2 kehendak, maka alam semesta sedetik saja. Apabila Tuhan yang satu berkehendak adanya bencana, yang satu berkehendak jangan ada bencana. Nah, berarti mutlak, absolut harus entitas ini cuma satu, tunggal. Kita setuju dulu di situ. Kemudian, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada, kita kudu wajib mengetahui apa yang diinginkan terhadap kita oleh Tuhan tersebut. Nah, jadi hidayah itu kita lihat dengan pola yang ada. Semua agama akan mengatakan agama saya benar. Hindu benar, Islam benar, Kristen benar, Buddha benar. Lalu bagaimana membedakan antara mana yang paling benar? Kitab suci masing-masing punya kitab suci. Tuhan masing-masing punya Tuhan.
maka satu-satunya kunci untuk mengetahui manakah yang paling benar itu adalah akal. Maksudnya gimana? Agama mana yang rasional? Itu dulu. Agama mana yang rasional? Ya. Kalau kita sudah sampai pada titik ini dan sudah menemukan jawabannya, ya, kita melangkah dong masuk ke situ. Itulah hidayah. Ya kan gitu. Contoh nih Bang, contoh. Ketika Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Anda percaya Tuhan itu satu? Ya. Allahus samad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Saudara percaya? Kita bergantung kepada Tuhan, alam ini tergantung kepada Tuhan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak punya kartu keluarga. Tidak punya anak, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak bersilsilah. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Anda percaya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara, yang sama, yang seimbang dengan Tuhan. Percaya? Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Ya sudah, Anda sudah Muslim itu. Ya, gini, manggilnya saya apa ini? Mas apa Abang? Bang Zuma. Bang Zuma. Oh ya, Bang Zuma. Ya itu dah maksudnya kan. Kalau untuk dari apa namanya? Kalau untuk dari pribadi saya kan, kalau di Bali khususnya di Bali Hindu, di Hindu Bali maksud khususnya, kalau ada apalagi anak cowok kan susah untuk keluar dari keyakinan kan gitu ya. Iya. Kan kalau saya justru saya yang agak menentang di sini di keluarga. Menentang itu bukan gimana, apa dibilang saya nanti apa namanya, kuatlah lah, nanti kamu nggak ada yang ngurus lah. Jadi pikir yang saya tangkap itu kok pola pikirnya seperti itu Bang, kayak gitu. Maksudnya itu namanya kepercayaan kan nggak bisa dipaksa Bang ya. Kalau namanya kepercayaan Bang ya. Apalagi kalau saya jujur dari dulu itu memang dari lingkungan juga saya kebanyakan yang Muslim. Jadi sedikit tidaknya saya paham. Sedikit tidak kayak seperti tahun puasa kemarin. Alhamdulillah full puasa. Masya Allah. Cuma kan istilahnya gini Bang, kalau dibilang istri bilang kan, walaupun kamu itu puasa jadinya Iya. apa namanya? Kalau belum masuk Muslim Belum kan masuk, memang nggak dapat jadinya pahala ya nggak Bang ya. dapat gitu katanya kan istilahnya. Iya. Mubazir jadi. Jadi itu dah, kalau dibilang untuk apa namanya udah mantap itu, saya yakin udah mantap. Cuma jalannya itu yang saya yang belum paham gitu Bang. Iya kan belajar Kayak gitu, pelan-pelan. Bang. Iya. Jadi kita masuk sekolah itu Bang, tak nunggu pintar dulu baru masuk. Masuk dulu, setelah daftar baru belajar. Nah di sana kita naik kelas, kadang tinggal kelas, naik kelas, sampai kita lulus. Itu dia masalahnya. Karena di bumi ini, kalau dalam ajaran agama Islam hanya dua kelompok manusia itu. Ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk. Siapa mereka yang menggunakan akal sehat? Dan sekelompok lagi dari mereka itu sudah pantas menjadi sesat. Karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akal. Nah, kalau saudara saya ini sudah sampai pada petunjuk itu, ya tinggal disahkan aja. Syahadatain, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi tidak bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Udah selesai. Kesaksian kita itu harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti seluruh perintah Allah harus kita jalankan. Larangannya usahakan kita tinggalkan. Karena kita bersaksi nih. Kapan kita tidak melaksanakan perintahnya, berarti saksi kita diragukan. Kan begitu. Nah, jadi kalau hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah manusia yang ingin diatur oleh Tuhannya. Yang kedua adalah manusia yang tidak ingin diatur oleh Tuhannya, tapi mau diatur oleh makhluk. Tidak mau diatur oleh Tuhan, tapi dia rela diatur oleh makhluk. Contoh, mereka yang melakukan ritual-ritual agama yang tidak berdasar terhadap wahyu dari langit. Buatan sendiri, buatan nenek moyang. Dia tidak tunduk kepada penciptanya, tapi tunduk kepada makhluk. Itu Bang.
Jadi kita manusia itu hanya ada dua. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir, kufur. Muslim berserah diri kepada Tuhan, kufur menutup diri terhadap Tuhan. Tuhan kan cuma satu tuh. Mereka mengatakan, aku juga bertuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau Tuhanmu masih setara dengan makhluk, itu bukan Tuhan. Tapi ciptaan Tuhan yang Anda tuhankan. Seperti itu bang. Makanya saya katakan tadi, agama boleh mengklaim dirinya paling benar, imanku paling benar, agamaku paling benar. Tapi lihat akalnya. Yang kedua adalah, lihat kitab sucinya bang. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci bisa dikalahkan oleh akal manusia kalau itu dari Tuhan? Tuhan itu maha tahu. Yang ada akal manusia harus selalu berada di bawah. Kitab suci itu harus selalu di atas. Artinya apa? Ketika ada pencapaian yang diterima, yang ditemui oleh akal, Al-Quran, kitab suci sudah lebih dulu mengetahui. Bukan akal manusia lebih tinggi daripada kitab sucinya, sehingga ini direvisi setiap saat. Sedikit-sedikit direvisi. Kenapa? Karena pengetahuan manusia bertambah. Ini tidak, ini monoton. Maka direvisi, dikoreksi, diperbaiki, dikoreksi, direvisi. Itu bukan kitab suci, itu kitab yang dianggap suci dan itu bukan dari Tuhan. Kalau ilmu Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu, tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tidak hanyut, ditinggal oleh kemajuan manusia. Akan selalu berada di atas. Setinggi apapun pengetahuan manusia, setinggi apapun ilmu yang sudah diketahui, kitab itu, firman Tuhan itu harus tetap berada di atas posisinya. Makanya kitab suci Al-Quran itu tidak pernah berubah meskipun satu titik. Kenapa? Karena belum ada pengetahuan di atas muka bumi ini yang mampu merubahnya. Tetap saja dia di atas. Ditemukan sidik jari, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan ada sungai di bawah laut, sudah ada di Al-Quran. Ditemukan langit tak bertiap, sudah ada dalam Al-Quran. Ditemukan bagaimana kemudian proses embrio, sudah dulu di Al-Quran. Jadi ngapain dirubah? Al-Quran sudah pada tahu itu. Ilmuwan apapun yang ditemukan, Al-Quran sudah ada. Berbeda dengan kitab yang manusia buat. Semakin modern, kitabnya semakin ketinggalan. Kenapa? Karena ini buatan manusia, bukan Tuhan yang membuatnya. Maka itu salah satu di antara beberapa metode untuk menemukan hidayah. Kalau sudah paham sampai situ, waktu yang Anda lalui besok dengan Bang Suma itu sama. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sama-sama kita lalui. Bedanya, saya ibadah kepada Tuhan, Anda masih mencari Tuhan. Saya lewati hari esok, hari Jumat dengan kualitas penyembahan kepada Tuhan, Anda masih mikir-mikir. Saya sudah mengumpulkan harta untuk akhirat, Anda baru mencari kerja. Saya sudah kerja, saya jadi direktur, Anda masih melamar-lamar, mana ini mana. Padahal akal sudah sampai kepada kebenaran. Bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan itu tak beranak, Tuhan itu tempat meminta, tak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tetapi Anda masih dalam kebingungan. Padahal dengan bercermin abang saudaraku, dengan kita ngaca, kita melihat susunan wajah, alis, mata, hidung, begitu indah. Itu Tuhan sudah titip pesan, bahwa aku yang membuatmu. Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku yang membuatmu. Bercermin, lihat dirimu, maka engkau akan sampai kepada aku. Itu. Ada dua rumah yang kita tinggali. Rumah yang sekarang dan rumah yang akan kita pergi. Rumah yang mana yang akan kita perbaiki? Sementara ini kita akan tinggalkan. Sudah pasti rumah yang akan kita tuju yang akan kita perbaiki. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Suami yang mampu memimpin istrinya menjadi wanita soleha akan bersama dengan anak-anaknya, orang tuanya, cucunya, masuk ke dalam jannah. Mereka berbahagia kekal di sana. Ini tidak ditemukan di agama manapun. Kalau di agama lain saya belum pernah menemukan bahwa nanti di surga bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya di dalam kehidupan yang kekal bahagia sebahagia-bahagianya. Itulah Islam. Jadi kalau kita mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, maka kehidupan dunia ini hanya sehari istilahnya. Di sanalah kehidupan suami istri yang kekal selamanya. Cinta istri, bawa ke surga bang istrinya. Cinta anak, sayang ke anak, bawa ke surga. Dengan cara apa? Didik mereka untuk tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuh. Gak perlu kita melihat Tuhan, gak perlu. Untuk apa Tuhan dilihat? Gak perlu. Kalau kita melihat Tuhan itu bukan iman lagi, sama seperti ini sisir. Apakah kita beriman kepada sisir? Enggak. Tapi apakah kita percaya ini sisir? Percaya. Nah, kalau kita melihat Tuhan berarti statusnya percaya. Wajar kalau kita taat. Tapi yang disebut iman, kita mentaati.
Allah tanpa melihatnya. Itu iman. Tidak perlu angkat tangan saja. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan kepada kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita hanya mengucapkan, tidak perlu kita melihat. Tetapi kita sadar kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta alam jagat raya yang maha besar, yang melihat kita dan menyaksikan kita. Itu udah cukup bagi kita umat Islam. Kita nggak perlu melihat Tuhan. Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan kita maha melihat. Maka Tuhan kita bukan makhluk. Yang mendengar makhluk, yang melihat makhluk. Tapi yang namanya bukan makhluk, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Itulah Islam. Makanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kata Quran, Fussilat ayat 53, aku menyatakan eksistensi keberadaanku, kebesaranku, kekuasaanku melalui penjuru, segala penjuru dan pada diri manusia. Aku menyatakan keberadaanku melalui segala penjuru. Kau lihat siang dan malam, pasti kau akan mengatakan, ada yang mengaturnya, itulah aku. Kau lihat ikan di lautan, setiap hari jutaan manusia mengambilnya dari lautan, tapi tidak habis isi lautku. Kau harus berpikir bahwa akulah yang menyediakan itu untukmu. Kau panen padimu. Ada miliaran ton, triliunan ton padi setiap saat kau panen. Sawahku tidak akan pernah mati. Akan aku tumbuhkan padi yang baru. Itulah bukti bahwa aku ada mempersamaimu. Kau hirup udara setiap hari hingga habis oksigenku, bukan? Itulah bukti bahwa aku ada selalu di sampingmu. Kau tidur dengan lelap. Kau tidak pernah menjaga jantungmu. Aku yang menjaga denyut jantung dan nadimu. Aku yang mengatur itu semua. Aku ada denganmu. Aku bersama denganmu. Bahkan aku lebih dekat denganmu kepada urat lehermu daripada engkau sendiri. Aku yang menghambat pertumbuhan gigimu sehingga tidak tumbuh seperti rambutmu. Aku yang menjaga tulang rusukmu supaya dia tidak melilit di badanmu seperti tumbuhnya kukumu. Aku, bukan engkau. Itulah bukti bahwa aku ada. Terus apa bukti kesyukuranmu akan semua itu? Wahai hambaku, sujudlah. Tunduk beribadah kepada aku. Itu aja. Itulah Islam. Itulah Islam, Bang. Jadi kita nggak ada ruang untuk bermaksiat. Di belakang istri kita nggak berani maksiat. Karena Tuhan kita maha melihat. Di belakang suami kita nggak berani bermaksiat. Takut sama Allah. Berbeda dengan tetangga. Tuhannya ada dalam ruangan. Tuhannya ada di dinding. Ketika dia keluar dari ruangan itu, bebas. Kalau kita enggak. Tuhan kita meliputi alam semesta, tak ada ruang bagi umat Islam untuk bermaksiat. Itu Islam yang benar-benar muslim berserah diri kepada Tuhannya. Bahkan untuk sekedar mandi telanjang aja malu. Karena mereka sadar, Tuhanku maha melihat. Malu aku telanjang mandi dilihat oleh Tuhanku. Subhanallah. Itu indahnya di Islam, Bang. Jadi hidayah apakah dijemput? Ya. Kita menjemput hidayah ketika Allah sudah memberikan hidayah itu. Farikan hada wafarikan haqqa. Sudah pantas orang itu mendapatkan petunjuk karena mereka beriman, mereka berakal. Mereka menggunakan akal, pantas mereka mendapatkan petunjuk. Saya kira begitu, saudara. Ya, si fakir ini, si miskin ilmu ini mencoba untuk memberikan sedikit wejangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Apa namanya kalau untuk untuk syahadat. Kalau untuk syahadat itu prosesnya gimana, Bang? Apa bisa minta tolong abangnya untuk nuntun saya, apa saya harus kemana gitu? Boleh. Kalau mau di sini boleh, syahadat di sini boleh. Disaksikan 15.000 mata memandang, di YouTube saya juga ada ribuan orang memandang dan akan mengaminkan doa. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita syahadat di sini, Dinda. Allahu Akbar. Tolong tuntun suami saya. Baik. Baik, kita sama-sama syahadat. Saya panggilkan guru kita untuk mendoakan beliau, insya Allah doanya diijabah.
Dinda Dio atau Ustaz Tata ada di bawah monitor, silakan. Di sini ada adik kita mau bersyahadat, masya Allah. Oke, baik. Satu tangan, jari kanan telunjuk sebagai simbol tauhid. Jari kanan. Ya, seperti saya ini, nih. Jari kanan gini, Bang. Siap. Jadi kosongkan pikiran selain kepada pencipta langit dan bumi. Untuk sementara kita lupakan dulu yang lain. Kita Bismillah. hadirkan keadaan di mana kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Ikhlas tanpa paksaan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Adinda sekarang udah jadi seorang Muslim. Masya Allah. Subhanallah. Disaksikan oleh puluhan ribu umat Islam. Allahu Akbar. Tentunya kita sangat terharu ya. Seorang suami yang dicintai, beda akidah, tiba dia menjadi seorang Muslim. Subhanallah. Ini adalah momen yang sangat mengharukan dan sesuatu yang akan diabadikan sampai turunan, ya, bahwa dulu syahadatnya itu disaksikan oleh banyak manusia yang juga ikut serta mendoakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tindak Tata selanjutnya didoakan adik kita ini, semoga mereka bisa bahagia dunia akhirat serta anak-anak dan turunannya. Amin. Silakan Dinda. Baiklah, terima kasih Gurunda. Mari kita doakan saudara yang baru kita ya. Semoga setelah ini beliau istiqomah, Amin. juga diberi kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari tentang Islam. Juga kita harus mendoakan juga guru-guru kita, terutama Gurunda, Juma, dan juga semua orang-orang API. Semoga oleh Allah diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya, di dalam menyampaikan kalimat tauhid. Dan mudah-mudahan melalui beliau lah dan kawan-kawan beliau semua, melalui beliau banyak orang yang dapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'il sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah.